Perkenalkan, nama saya Putri Norvika Pratiwi, NIM 119270041, Prodi Kimia. Nama saya Rima Uliani, NIM 119280010, Program Studi Teknik Kimia. Nama saya Nova Wulandari, NIM 119270013, dari Program Studi Kimia. Perkenalkan, nama saya Nor Kumala Septiani, NIM 1192721, Prodi Kimia. Saya Risa Damayanti, NIM 119270024, Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah, NIM 119310009, dari Prodi Teknik Biosistem. Perkenalkan, nama saya Resa Eliasa Fitri, NIM 119111001, Prodi Fisika. Di saat musim hujan tiba, kita harus siap menghadapi segala hal yang berhubungan dengan hujan. Entah itu membawa payung, jas hujan, hingga petir. Hujan lebat disertai angin, biasanya juga membuat munculnya petir di langit yang bisa menyambar. Meski sama-sama membawa arus listrik, petir dengan aliran listrik di rumah itu memiliki cara kerja yang berbeda. Untuk menghantarkan arus ke bumi, petir cenderung memilih tempat yang terbuka dan objek yang tinggi. Dari sisi kekuatan, tegangan petir pun sangat besar. Tegangan listrik yang bisa ditoleransi manusia sekitar 20 mA, sementara tegangan yang dihasilkan petir bisa mencapai 26.000 ampere. Kenapa petir bisa terjadi? Apa kaitannya antara petir dengan listrik? Jadi, petir merupakan fenomena kelistrikan udara yang berupa proses pelepasan muatan listrik yang terjadi di atmosfer. Muatan listrik ini terdiri dari partikel yang kecil. Partikel ini terdiri dari muatan positif dan muatan negatif yang saling tarik-menarik. Biasanya, muatan listrik cukup seimbang, tapi awan bergerak mengikuti arah angin, menyebabkan muatan listrik terpisah di dalam awan dengan muatan negatif berada di bawah dan muatan positif berada di atas. Berdasarkan sifat muatan listrik, bahwa muatan yang berbeda jenis muatan akan saling tarik-menarik. Kemudian terjadi polarisasi, sehingga elektron menarik proton yang berada di atas menara. Setelah itu, terjadi loncatan elektron karena adanya beda potensial untuk menyambar permukaan bumi. Peristiwa ini disebut dengan petir. Lalu, apa sih kaitannya antara petir dengan listrik statis? Listrik statis bermuatan listrik yang sangat kecil dan hanya berada di suatu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan beberapa cara, seperti dengan menggosokkan dua benda secara bersamaan. Contohnya, ketika kita menggosokkan antara balon dengan rambut. Hal yang sama juga terjadi jika kita menggosokkan balon dengan tisu. Kemudian, antara balon dan kaleng minuman. Ketika kita mendekatkan balon itu ke kaleng minuman, balon berusaha menarik muatan listrik positif dari kaleng, maka kaleng jadi bergerak mengikuti balon. Sedangkan fenomena petir merupakan fenomena dengan skala listrik yang besar. Data yang kami dapat dari sebuah jurnal bahwa kuat medan listrik dan potensial listrik dipengaruhi oleh elektron yang dihasilkan dan jarak antar awan dan bumi. Semakin besar elektron yang didapatkan dan semakin kecil jarak yang dihasilkan antar awan dan bumi, maka kuat medan listrik dan potensial listrik sangat besar. Fakta-fakta mengenai petir. Terjadi setidaknya 1 miliar kali per tahun. Sambaran petir dapat terjadi di dalam awan, antar awan, awan dengan udara di sekitarnya, dan awan dengan permukaan tanah. Fakta yang kedua yaitu petir 5 kali lebih panas dari permukaan matahari.
Tahukah kamu bahwa suhu petir 5 kali lebih panas dibandingkan dengan suhu permukaan matahari? Suhu petir mencapai 54.000 Fahrenheit atau setara dengan 30.000 derajat Celcius. Sedangkan suhu permukaan matahari hanya sekitar 6.000 Kelvin atau sekitar 5.700 derajat Celcius. Meskipun petir mengakibatkan beberapa dampak negatif, namun petir bermanfaat untuk kehidupan. Petir dapat menghasilkan ozon dan nitrat. Petir menghasilkan nitrat yang dapat menyuburkan tanah. Petir dapat mengubah nitrogen yang ada di atmosfer. Ingat bahwa 78% udara di atmosfer terdiri dari nitrogen yang diubah menjadi nitrat, yang kemudian dibawa oleh air hujan ke tanah. Mengapa manusia belum bisa memanen energi dari petir? Besar energi yang dilepaskan petir bervariasi, mulai dari 1 miliar hingga 10 miliar joule, bergantung pada ukuran petir. Jika petir dikonversi menjadi energi listrik, maka 1 miliar joule dapat digunakan untuk menyalakan lampu 50 watt selama setidaknya 7 bulan tanpa henti. Lalu, mengapa kita tidak memanfaatkan petir sebagai sumber energi? Seorang peneliti dari MIT juga mengatakan, memanen energi petir bisa saja dilakukan, namun usaha untuk mendapatkan petir tidak sepadan dengan energi yang didapatkan. Petir muncul secara acak sehingga tidak dapat dipastikan lokasi di mana petir menyambar. Untuk menangkap miliaran joule dalam sepersekian detik tidaklah mudah. Butuh fasilitas penangkapan, penyimpanan, dan distribusi energi yang sangat kompleks. Adapun kesimpulannya meliputi 4 hal, yaitu pertama, petir merupakan fenomena di mana kelistrikan udara berupa muatan listrik yang terjadi di udara. Yang kedua, petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi. Yang ketiga, konsep fisika yang terdapat pada proses terbentuknya petir, yaitu gaya Coulomb atau gaya listrik. Dan yang terakhir, semakin besar muatan, maka beda potensial antara awan dan tanah akan bertambah sehingga semakin besar pula medan listrik yang terjadi.